Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing cara mencari research gap. Dalam sebuah penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kita sudah disyaratkan untuk mencari research gap. Karena research gap ini adalah pintu masuk kita untuk mengerjakan sebuah penelitian. Di luar sana tentu ada berbagai macam cara mencari research gap. Akan tetapi pada video kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana mencari research gap versi yang saya lakukan. Kalau kemudian ada yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain, silahkan mungkin bisa disampaikan kritik, saran, dan masukan pada saya. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, research gap yang akan kita cari itu berawal dari artikel yang berjudul The Impact of Service-Oriented Organizational Design Factors on Firm Performance, The Moderating Role of Service-Oriented Corporate Culture, ditulis oleh Yang et al. Dan kawan-kawan. Artikel ini saya peroleh dari guru saya, dosen saya, pembimbing saya, Prof. Agusti dari Universitas Diponegoro. Bapak Ibu sekalian, dalam artikel yang saya sebutkan di atas, terdapat gambar model seperti di tayangan ini. Di sini ada service-oriented organizational culture terhadap financial performance. Ya, ada variabel-variabel lain. Tapi saya akan fokus pada service-oriented organizational structure terhadap financial performance. Ya. Nah, gambar modelnya seperti ini. Di sini juga ada variabel moderating service-oriented corporate culture. Nah, di dalam artikel ini disampaikan di tabel 5 itu, disampaikan bahwa SOOS atau tadi Service Oriented Organizational Structure, ya, disingkat dengan SOOS, ternyata hasilnya adalah tidak signifikan. Ya. Tidak ada bintangnya, ini berarti ini tidak signifikan. Ya. Jadi ini SOS ke financial performance itu not significant atau tidak signifikan. Nah, saya akan mencoba mencari dukungan yang lain yang mengatakan bahwa SOS itu tidak signifikan atau SOS itu signifikan, supaya ini saya bisa jadikan research gap. Kalau hanya hasil penelitian satu orang begini kan tentu tidak bisa menjadi research gap, karena research gap itu kan pasti ada beberapa orang peneliti. Ya. Nah, kemudian kalau saya gambar itu kan begini kan, SOS terhadap financial performance not significant, ini menjadi research gap yang nanti akan kita cari. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, structural oriented organizational structure atau disingkat dengan SOS itu setelah saya cari lengkap begini, itu ternyata hampir-hampir tidak ada artikel yang menyajikan variabel yang lengkap seperti ini, service oriented organizational structure. Nah, kemudian saya mencoba membagi satu variabel ini menjadi dua variabel. Jadi hakikatnya service oriented organizational structure menurut saya adalah terdiri dua variabel. Yang pertama adalah variabel service oriented atau SO dan organizational structure atau OS. Nah, dari dua variabel pecahan dari SOS ini, maka kemudian saya akan masukkan atau akan saya cari search di Google Scholar. Ya, saya akan cari di sana artikel-artikel apa saja yang sudah menulis tentang service oriented dan artikel-artikel apa saja
yang sudah ditulis tentang organizational structure. Tentu nanti dikaitkan dengan performance. Ya. Jadi pada saat kita mencari di Google Scholar, itu tentu tidak semuanya harus persis ya, variabelnya tidak harus persis SOOS. Karena bisa jadi ini adalah variabel baru yang kemudian diusulkan oleh penulis. Nah, kalau ini memang variabel baru kan tentu tidak ada dukungan artikel yang persis dengan ini. Tetapi kita bisa menggunakan telaah konsep kita dengan bekal pemahaman kita bahwa SOS ini sebetulnya terdiri dari service oriented dan organizational structure. Nah, kemudian kita mencoba mulai mencari dari Google Scholar. Oke. Nah, kemudian kita coba cari ke Google Scholar-nya. Nah, kemudian kita kan begini. Ya. Nah, kita masuk ke Google Scholar. Ya. Dari awal kita ketik aja Google Scholar. Yang pertama, maka saya cari service orientation. Nah, ini saya ulangi ya. Ini kalau saya ketik begini, kan ini berarti saya ngetik service orientation. Biasanya saya beri bintang titik PDF. Enter. Nah, ya. Bintang titik PDF saya enter. Kemudian saya cari-cari, wah ini ternyata sudah ada banyak sekali artikel yang nulis di sini. Tetapi tentu saja artikel-artikel ini tidak semuanya sesuai dengan keinginan saya. Maka saya buka satu-satu ya. Misalnya saja ini. Yang pertama ini saya buka klik. Ya, saya buka klik sini. Nah, ini ya. Nah, supaya saya bisa membuka artikel yang sesungguhnya yang lengkap, ini kan hanya abstraknya saja, maka saya biasanya menggunakan Skyhook. Maka ini di HTTP alamat ini saya klik kanan, kemudian copy link address, ya. Kemudian saya masuk ke Skyhook. Ya. Saya letakkan di sini, saya klik kanan lagi, kemudian paste, kemudian open. Ya. Setelah open, nah saya ketemu artikel ini. Nah, setelah ini artikel ini ketemu, ya, saya cari begitu. Nah, ini artikelnya tentang apa? Oh, service orientation. Ya. Kemudian ya, saya akan coba langsung saja ke artikel yang sudah saya kumpulkan ini. Ya. Ini ya. Nah, ini artikel yang tadi. Nah, ini ya. Homebook tadi. Kemudian saya cari ini, kemudian sudah saya siapkan ya. Maka saya mencari tulisan homebook ini tentang service orientation dan performance-nya ya. Saya cari, biasanya saya cari di kalau tidak di saya biasanya cari di hipotesisnya. Ya. Hipotesisnya dia mengatakan apa? Oh, the higher the service orientation of business strategy, the higher is the company performance in the market. Oke, nah kita lihat hasilnya. Dulu saya lihat, ini kebetulan sudah muncul di sini. Nah, kita cari performance outcome of the business strategy service orientation. Nah, ini saya cari, kemudian muncul di sini. Nah, ini saya besarkan sedikit. Consistent with H10, H10, there is a strong positive link between a service-oriented business strategy and company performance. Nah, ini berarti sudah ketemu ini bahwa service-oriented itu ternyata signifikan terhadap performance. Ya. Nah, ya. Itu. Nah, sudah ketemu satu. Nah, langkah berikutnya kita cari lagi. Nah, ya. Mana tadi ini? Tadi asalnya kan ini ya, Scholar-nya ya. Kita klik sini. Oke, kita cari lagi. Misalnya kita cari ini. Oh, ini kayaknya ya. Oke, enggak lah, itu kayaknya enggak.
Ini misalnya kemudian saya cari, oh ini service orientation and performance, ya. Saya klik di sini, oke. Kemudian ternyata ini apa ini ya? Saya bisa baca di abstraknya ini hasilnya bagaimana begitu. Kalau kayaknya ini menarik, memang benar, ini mau kita ambil ya kita oke. Kita copy alamat linknya, kemudian kita masuk ke Skyhook, ya. Kita klik di sini, alamatnya tadi kita paste di sini, kita open. Ya. Nah, ya. Nah, ketemu ini. Ya. Ini ya. Tulisannya lighter gitu ya. Service orientation and performance. Nah, ini ya. Kalau kita biasanya saya secara sekilas itu kita lihat findingnya, ya. Dia mengatakan begini, the data indicated that organizational service orientation in banking is positively correlated dengan performance with employee commitment, termasuk juga dengan performance. Kita cari, kita lihat di bawah, oh ya ini gambarnya begini, service orientation, business performance, ya. Business performance-nya ada ROA. ROA ini kan bagian dari financial performance, ya. Oke, berarti ini bisa dipakai. Nah, kelihatan sekarang. Ini biasanya kita langsung lihat tabelnya. Di sini sampaikan independent variabelnya adalah service orientation, ya. Service orientation. Kemudian variabel dependentnya adalah profitability, ya. Hasilnya adalah signifikan, ya. Hasilnya adalah signifikan. Oke, masuk. Nah, begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya kita cari terus gitu. Semua kita cari terus gitu ya. Nah, singkat cerita, misalnya kita sudah menemukan beberapa artikel. Ini kebetulan sudah saya coba ya, sudah saya cari-cari begitu. Silakan nanti bisa dicari satu-satu begitu ya. Kita memang harus sabar mencari satu-satu. Nah, kemudian misalnya setelah ini kan tadi kan ada dua kata kunci ya, service orientation, ya, dan apa ini, service orientation dan organizational structure. Nah, kemudian maka service orientation ini saya ganti dengan kata kuncinya organizational structure. Nah, ya. Ya, saya cari-cari terus gitu ya. Cari yang kira-kira cocok begitu. Buka satu-satu, nah, sambil kita cari gitu ya. Oke. Kalau yang belum ada yang cocok, terus kita cari lagi. Kita cari terus ya. Terus kita cari. Ya, misalnya saja kita menemukan, ya kita coba cari, bentar ya, ya misalnya ini ya, oke ya, ya, oke, ya, misalnya kita cari ini ketemu organizational structure as a determinant of performance, evident from mutual funds. Misalnya ketemu artikel ini, kita biasanya saya scanning di abstraknya. This finding suggests that organizational structure has relevant and predictable effect on a wide range of organization. Oke, ya, kita lihat. Ya. Kita lihat terus ke bawah hasilnya seperti apa. Biasanya kita lihat kalau nggak di hipotesisnya ya lihat di tabelnya ya. Jadi kita cari yang gampang-gampang saja. Caranya begitu. Nah ini.
disampaikan ini decentralized itu ternyata signifikan. Jadi desentralisasi ini bagian ukuran dari struktur organisasi. Ya. Ini signifikan. Ini juga sama. Decentralized juga signifikan. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa organizational structure itu bisa meningkatkan performance, ya. Nah, begitu terus saudara-saudara sekalian. Jadi kita cari, misalnya kita juga ketemu tulisannya ini Sun Jung Yeon, gitu ya. Ini kita cari, ya. Sama cara mencarinya di Google Scholar, nanti diklik ini cari ke ke Skyhook gitu. Nah, ini juga seperti ini, ada service orientation ke business performance, ya. Kemudian hasilnya kita lihat, Bisa saya lihat tabelnya aja langsung. Mana nih tabelnya? Ini ya, tabel regresi ini, ada resultnya ini. Disampaikan ini service orientation ke business performance. Oke. Ternyata nih hasilnya ditolak, ya. Silang ini ditolak. Berarti ini tulisan ini mengatakan apa? Service orientation itu ternyata tidak bisa meningkatkan business performance. Itu mendukung research gap kita yang tadi, bahwa service orientation of organizational structure itu tidak bisa meningkatkan performance, ya. Nah, saya kira itu. Kemudian kalau itu kita lakukan terus, ya, kita cari-cari satu-satu, yang memang harus sabar, ya, maka kita bisa simpulkan begini. Saya menemukan 1, 2, 3, 4, 6, ya, 6 artikel. Tentu tidak semuanya harus sama persis, ya. Tidak semua variabelnya tidak harus sama persis semuanya. Ada yang Hamburg itu service oriented, kemudian performance, kemudian Lytle tahun 2006 itu service orientation ke profitability itu kan juga performance, ya. Kemudian service orientation ke effectiveness, kemudian service orientation ke business performance, terus semuanya aja. Kemudian organizational structure ke performance, service orientation ke performance. Dari ini semuanya kita menemukan bahwa Hamburg itu menemukan SO terhadap performance itu signifikan. Lytle tahun 2006 SO ke performance itu signifikan. Playhard 2019 SO ke effectiveness itu signifikan. Effectiveness ini merupakan bagian dari ukuran dari performance. Yeon et al 2007 itu mengatakan SO ke business performance itu not significant, ya. Kemudian Sasar 2012, ini sebenarnya organizational performance, ya. Ini adalah organizational structure. Ini adalah OS, ya. OS ke P itu hasilnya adalah signifikan. Kemudian Yan dari artikel yang utama tadi SO ke FP itu not signifikan. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa ternyata SO dan OS terhadap terhadap performance itu ada yang mengatakan signifikan, ada yang mengatakan tidak signifikan. Sehingga dengan demikian ini bisa kita katakan bahwa ternyata ada inkonsistensi hasil penelitian, pengaruh antara structure, service orientation dan organizational structure, service orientation, organizational structure terhadap performance. Ada yang mengatakan signifikan, ada yang mengatakan tidak signifikan. Nah, caranya seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Cara kita mencari research gap gampang saja, dari kita tinggal search di Google Scholar, Skyhook, kemudian kita lihat satu-satu. Tidak usah semuanya dibaca artikel itu, tapi cukup lihat poin-poin penting. Misalnya saja yang saya lakukan tadi, dari abstraknya, dari hipotesis yang mengatakan langsung hipotesis yang kita tuju, service orientation atau organizational structure terhadap performance itu. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang sederhana seperti ini. Tabelnya juga bisa jadi berbeda-beda, tapi pada saat ini memang saya mencoba membuat contoh tabel yang sederhana seperti ini. Demikian teman-teman, semoga
video ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa membantu kita dalam mencari research gap. Tentu saja kalau ada masukan dan saran, kritik, atau ada yang berbeda dengan yang teman-teman lakukan untuk memperkaya diskusi, memperkaya ilmu, mungkin bisa sharing-sharing, boleh silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya piye ya sekarang gini.